Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Tetap sehat dan bahagia. Pada video pertama ini, kita akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu tentang termokimia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya. 2. Menjelaskan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada part 1 ini. Kita gambarkan dalam bentuk peta konsep sederhana. Termokimia terjadi dengan melibatkan sistem dan lingkungan. Pada sistem dengan lingkungan ini akan terbentuk perubahan entalpi atau kalor, di mana dari perubahan entalpi ini dapat kita bedakan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Termokimia itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita masuk pada definisi termokimia, mari kita perhatikan pemuda yang membawa sepeda motor ini. Mengapa motornya bisa bergerak dan melaju? Iya, benar sekali. Karena ada bahan bakar. Bahan bakar ini sebagai sumber energi. Nah, energi ini di dalam mesin akan diubah menjadi energi gerak, panas, dan lainnya. Seorang anak dan ayah berdiri dekat dari api unggun untuk mendapatkan kehangatan. Lalu, kehangatan yang mereka dapatkan sumbernya dari mana? Ya, benar. Dari hawa panas yang dilepaskan oleh api unggun tersebut. Dari dua buah contoh ini, tidak terlepas dari yang namanya peran termokimia. Jadi, sebenarnya termokimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang dari dua buah contoh yang sudah diberikan, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu termokimia? Wah, kamu hebat! Termokimia berasal dari kata termo yang artinya panas dan kimia yang artinya reaksi kimia. Jadi, termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia, sistem, dan lingkungan. Sistem adalah objek atau segala sesuatu yang kita amati perubahan energinya. Nah, karena di sini kita berbicara tentang reaksi kimia, maka sistem yang dimaksud di dalam reaksi kimia adalah reaktan dan produk. Sistem terbagi menjadi 3. 1. Sistem terbuka. Perhatikan contoh berikut. Seorang anak membawakan ayahnya secangkir air kopi panas yang terbuka. Gelas yang panas ini disebabkan karena adanya perpindahan energi panas dari air ke lingkungan. Uap air di dalam gelas ini akan menguap yang menyebabkan volume air kopi ini menyusut. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan materi. Jadi, sistem terbuka adalah terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan di ruang terbuka. 2. Sistem tertutup. Perhatikan contoh berikut.
Air hangat kita masukkan ke dalam sebuah botol, lalu kita tutup. Botol minum ini ketika kita pegang akan terasa panas karena adanya perpindahan kalor atau energi panas dari air hangat ke lingkungan. Air hangat di dalam botol ini akan menguap, tetapi uapannya tidak akan keluar karena botolnya dalam keadaan tertutup. Sehingga volume air di dalam botol ini tidak akan berkurang. Hal ini terjadi karena tidak ada perpindahan materi. Jadi, sistem tertutup adalah terjadinya perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi antara sistem dan lingkungan di ruang tertutup. 3. Sistem terisolasi. Perhatikan contoh berikut. Ketika kita sentuh bagian luar termos, tidak terasa panas, karena tidak terjadi perpindahan kalor atau energi panas dari sistem ke lingkungan. Volume airnya pun tidak akan berkurang karena tidak ada perpindahan materi. Jadi, sistem terisolasi adalah tidak terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan di ruang yang terisolasi atau tersekat. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor. Kalor atau energi ini dapat berpindah dari lingkungan ke sistem atau sebaliknya, kalor atau energi ini dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Perubahan entalpi. Entalpi adalah energi kimia yang terkandung di dalam suatu zat. Entalpi tidak bisa diukur. Yang diukur adalah perubahan entalpi, dilambangkan dengan delta H. Cara menghitung perubahan entalpi ini yaitu delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Perubahan entalpi menandakan banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm. Ekso artinya keluar. Term, termo artinya panas. Jadi, reaksi eksoterm adalah reaksi di mana sistem melepaskan kalor atau energi panas ke lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah labu Erlenmeyer yang berisi zat kita sebut sebagai sistem. Sistem ini lebih panas daripada lingkungan, sehingga sistem akan melepaskan panasnya ke lingkungan. Perhatikan diagram energinya. Karena reaksi eksoterm melepaskan kalor, sehingga energi produk lebih rendah daripada energi reaktan, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Reaksi endoterm. Endo artinya di dalam atau menyerap, term artinya panas. Jadi, reaksi endoterm adalah reaksi di mana sistem menyerap kalor atau panas dari lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah labu Erlenmeyer yang berisi zat kita sebut sebagai sistem. Sistem ini lebih dingin daripada lingkungan, sehingga sistem akan menyerap panas dari lingkungan. Perhatikan diagram energinya. Karena reaksi endoterm menyerap kalor, maka energi produk lebih tinggi daripada energi reaktan, sehingga delta H-nya bernilai
positif. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.